Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Puspitasari, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Akhlak dalam Berkomunikasi. Ada beberapa pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu terjadinya hubungan atau kontak antara perorangan atau dua orang atau sekelompok yang memberikan informasi, pesan atau berita sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami. Komunikasi juga berarti suatu penyampaian informasi yang berupa ide, gagasan atau pesan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka. Komunikasi dalam Islam. Kehadiran ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu berkomunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan seksama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, komunikasi ada sejak manusia ada. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, Adam adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah sudah menyiapkan untuk Adam perangkat-perangkat yang memungkinkannya dalam berkomunikasi seperti penglihatan, pendengaran, dan hati. Allah menciptakan telinga agar manusia bisa mendengar, dan Allah menciptakan mata agar manusia bisa melihat. Dan Allah menciptakan fuad atau hati agar manusia bisa berpikir dan merasa. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk 4 dimensi. Dan 4 dimensi itu melahirkan 4 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan Allah. Yang kedua, komunikasi dengan diri sendiri. Dan yang ketiga, komunikasi dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan alam sekitar. Yang ketiga, komunikasi bertujuan untuk saling mengenal antar manusia untuk mewujudkan semangat takwa. Komunikasi bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Namun bukan berarti komunikasi hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki ikatan saudara. Yang keempat, komunikasi memiliki efek dunia dan akhirat. Karena kita sering bertukar pengalaman, pengetahuan, cerita, bisa jadi ini adalah kegiatan yang dapat menambah wawasan ilmu kita dalam memperbaiki diri. Fungsi dari sebuah komunikasi adalah yang pertama, fungsi informasi, yang kedua, fungsi meyakinkan, yang ketiga, fungsi mengingatkan, yang keempat, fungsi memotivasi, yang kelima, fungsi sosialisasi, yang keenam, fungsi bimbingan, yang ketujuh, fungsi kepuasan spiritual, yang kedelapan, fungsi hiburan. Pertama, fungsi informasi. Informasi adalah kehidupan karena sejak lahir seluruh perangkat untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, dan hati sebagai perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. Selain alat penangkap informasi, Allah juga sudah menyiapkan alat untuk menyampaikan kembali informasi yang telah ditangkap kepada orang lain. Alat itu adalah lidah, bibir, dan segala hal yang terkait. Yang kedua, sebagai fungsi meyakinkan. Fungsi meyakinkan ini sangat penting di antara fungsi yang lainnya. Fungsi meyakinkan adalah membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain secara senang hati dan tidak terpaksa. Bahkan bukan sekedar menerima dengan sukarela. Mereka merasa mantap dengan penjelasan yang diterima dan menjadi pendukung atas ide itu. Yang ketiga adalah fungsi mengingatkan. Adapun fungsi komunikasi adalah fungsi mengingatkan kita sesama manusia harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Mengingatkan segala hal yang jika memang hal tersebut salah ketika dilakukan. Dan yang keempat adalah fungsi memotivasi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan motivasi hidup seseorang menjadi tidak stabil. Jadi, gunanya komunikasi adalah kita bisa memberikan motivasi kepada seseorang yang motivasi hidupnya sedang tidak stabil. Yang kelima adalah fungsi sosialisasi. Bersosialisasi dengan orang di sekitar kita adalah kebutuhan kita semua untuk diterima dan dihargai. Tidak mungkin sosialisasi dilakukan tanpa komunikasi. Dalam Al-Quran,
fungsi sosialisasi disebut ta'aruf. Ta'aruf adalah sebuah metode komunikasi yang sangat efektif. Dengan ta'aruf, hubungan antara manusia menjadi tersambung. Ta'aruf yang baik akan melahirkan keinginan untuk saling membantu. Yang keenam adalah fungsi bimbingan. Di antara fungsi komunikasi adalah untuk membimbing manusia. Tidak semua dari kita mampu membaca kemampuan yang kita miliki, dan tidak semua dari kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan diri sendiri. Padahal hidup tidak pernah sepi dari masalah. Disinilah manusia memerlukan orang lain untuk membimbingnya mencari solusi atau mengarahkan ke tempat yang tepat. Yang ketujuh, fungsi kepuasan spiritual. Manusia terbentuk dari dua unsur, dan keduanya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Tubuh memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang mendukung keselamatannya. Adapun kebutuhan roh adalah berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta. Ketika roh bersambung dengan Sang Pencipta, hati menjadi lebih tenang. Kedelapan, fungsi hiburan. Dalam hidup ini, kita hanya akan berhadapan dengan dua kemungkinan, bahagia atau bersedih. Tidak ada orang yang seumur hidupnya akan selalu bahagia, dan tidak ada orang juga yang seumur hidupnya akan merasakan kesedihan. Macam-macam komunikasi dalam Islam. Komunikasi ilahiyah, komunikasi intrapersona, komunikasi antar manusia. Komunikasi ilahiyah adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Komunikasi intrapersona, ketika semua melakukan komunikasi intrapersona setiap hari, bahkan setiap waktu. Jenis komunikasi ini adalah suatu objek yang kita lihat dan kita dengar, kemudian menjadi sebuah stimulus yang tersimpan dan terekam. Komunikasi antar manusia. Di dalam Islam, istilah komunikasi dengan sesama manusia disebut hablum minan nas, ta'aruf, dan muamalah. Akhlak berkomunikasi dalam Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang sudah dikutip oleh Muhaimin dan kawan-kawan, bahwa manusia memiliki citra lahiriah yang disebut khulq dan citra batiniah yang disebut khulq. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa akhlak mempunyai kaitan dengan Tuhan Pencipta yang menciptakan pengerai manusia baik dari luar maupun dari dalam. Sehingga tuntutan akhlak harus sesuai dengan pedoman yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tentukan, berdasarkan kebiasaan baik manusia. Lisan sebagai alat berkomunikasi mampu memerankan dua peranan di atas. Maka Islam yang hadir untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain sangat peduli dengan masalah lisan atau tulisan dan pesan yang dilafalkan atau yang digoreskan. Ada beberapa pedoman akhlak berkomunikasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, pahala. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, kebersihan. Yang kelima, berkata positif. Yang keenam, menyelaraskan hati, lisan, dan perbuatan. Yang ketujuh, 2 telinga dan 1 mulut. Yang kedelapan, pengawasan. Yang kesembilan, selektivitas dan fadilitas. Yang ke-10, saling mempengaruhi. Yang ke-11, keseimbangan berita. Dan yang ke-12, privasi. Adapun dalil yang berkaitan dengan adab dalam berkomunikasi, ketika kita diberikan nikmat berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik saja, sebagaimana Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Ahzab ayat 70-71. Dan dalil yang kedua, jika berbicara secara langsung, maka pandanglah wajah orang yang berbicara tersebut. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih dihargai. Dari Ibu Abbas, beliau berkata,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu qala sawalani hadza ankum mungdul yauma ilaihi nazratu wa ilaikum nazratun summa alqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebuah cincin dan memakainya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini aku memakainya. Sesaat aku memandangnya dan sesaat aku melihat kalian. Kemudian beliau pun melempar cincin tersebut. Sahih An-Nisa'i 5304. Alhamdulillah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.